Dengarlah, wahai generasi yang datang setelah kami. Di hening subuh sungai Kuantan, ada suara yang tak kasat telinga. Suara warisan, suara darah, yang mengalir bukan hanya di air, tapi di jiwa. Pacu jalur bukan sekedar lomba perahu panjang. Ia adalah nadi, ia adalah jantung, ia adalah teriakan cinta para leluhur yang menolak dilupakan oleh zaman. Di tanah rantau Kuantan, setiap kayuhan bukan tentang menang, tapi tentang menghormati mereka yang telah lama tiada dan menanamkan harga diri dalam dada muda. Konon, sebelum ada listrik, sebelum jalan-jalan beraspal, Sungai Kuantan adalah nadi utama peradaban, sebuah jalan air yang menghubungkan kampung ke kampung. Dan di sungai inilah Pacu Jalur lahir, bukan untuk hiburan, tapi sebagai alat transportasi masyarakat. Jalur, perahu panjang dari kayu pohon besar, digunakan untuk mengangkut hasil bumi, membawa para nenek mamak, bahkan rombongan kerajaan. Namun waktu berjalan, Belanda datang menjajah, mencengkram. Tapi rakyat Kuansing punya cara tersendiri untuk menjaga identitas. Mereka menjadikan jalur sebagai alat perlawanan budaya. Lahirlah Pacu Jalur sebagai perayaan pertama kali untuk memperingati hari besar Islam seperti Maulid Nabi. Tahun demi tahun, Pacu Jalur bukan lagi milik satu kampung. Ia menjadi pesta rakyat, tempat di mana ratusan orang berkumpul, menyatu dengan irama air, menyaksikan seni dan kekompakan. Sampai akhirnya pada tahun 90-an, pemerintah mulai melirik. Festival Pacu Jalur dijadikan agenda tahunan, diadakan setiap Agustus menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Pacu Jalur bukan tentang siapa tercepat, tapi siapa yang paling menghargai warisan dalam setiap kayuhan. Tersimpan nilai-nilai luhur yang ditanam sejak kecil. Bayangkan, satu jalur bisa berisi 40-60 orang. Mereka tak bisa bersaing satu sama lain. Mereka harus menyatu, bersatu dalam ritme, satu gerakan, satu napas, satu tekad. Itulah makna gotong royong. Di balik tiap dayung, ada falsafah Minangkabau. Adat Basandi Syiarak, Syiarak Basandi Kitabulah. Semua diatur, semua diiringi doa. Bahkan saat membuat jalur, ada ritual, ada syarat, ada pantangan yang tak boleh dilanggar. Tak sembarang kayu bisa jadi jalur. Harus kayu pilihan dari hutan dalam, ditebang dengan izin adat dan dengan ritual adat yang sakral. Karena bagi mereka, pohon itu punya nyawa, dan jalur yang dibuat dari pohon itu adalah perpanjangan jiwa dari alam. Ketika jalur dibawa ke kampung, ia disambut layaknya pahlawan, dihias dengan warna-warni, diberikan lambang dan nama agung. Rajo Ular, Tuah Nagari, Harimau Bukik, bukan nama kosong, tapi itu adalah doa. Dan saat hari perlombaan tiba, seluruh kampung turun tangan. Anak-anak berhias, ibu-ibu memasak, kaum bapak-bapak bersiap mendayung, dan para tokoh adat memimpin doa. Disitulah Pacu Jalur jadi saksi bahwa budaya tak mati oleh waktu. Bahwa di tengah derasnya modernisasi, masih ada yang percaya pada akar. Sebuah jalur bukan dibeli, tapi dicari. Dari jantung hutan yang paling dalam, dari batang pohon yang disucikan. Mereka berjalan berhari-hari, ditemani rintik hujan dan suara burung hutan. Mereka tidak hanya mencari kayu, mereka mencari ruh. Karena dalam keyakinan lama, kayu yang menolak tidak akan laju di air. Setelah kayu ditemukan, pohon tidak langsung ditebang. Didoakan dahulu, dipeluk dengan batin, diminta izin kepada alam dan arwah nenek moyang. Karena mereka percaya bahwa jalur tanpa restu leluhur akan terbalik, karam atau hilang arah. Kayu itu lalu dibawa ke kampung, bukan oleh mesin, tapi oleh tangan-tangan penuh cinta. Tua, muda, semua turut mengangkat. Sebab dalam membuat jalur, yang dibangun bukan hanya perahu, tapi juga rasa kebersamaan. Dalam satu jalur ada lebih dari 40 pendayung, tapi bukan jumlah yang menentukan, melainkan kesatuan gerakan. Ada kapten yang disebut tukang onjai. Dialah pengatur irama. Satu hentakan salah, satu kayuhan tidak seragam, maka jalur akan goyah. Tukang onjai berdiri di ujung jalur, seperti dirijen sebuah orkestra air. Ia tidak memegang dayung, tapi memegang nyawa perlombaan. Perlombaan dimulai dari garis start yang hening, lalu dalam hitungan detik, dentuman gong berbunyi, dan air bergejolak.
Para pendayung seperti tak sadar diri, mereka mengayuh seperti hidup mereka dipertaruhkan. Tanpa bicara, hanya detak jantung dan aba-aba onjai. 1 menit bisa menjadi penentu sejarah, dan 1 kesalahan bisa menjadi kutukan. Di balik kemeriahan, Pacu Jalur menyimpan kasih kisah gaib. Kisah yang turun-temurun diceritakan sebagai peringatan dan penghormatan. Ada jalur yang tidak bisa dikalahkan, bukan karena kekuatan manusia, tapi karena katanya ia dijaga oleh makhluk tak kasat mata. Ada pula cerita tentang jalur yang mogok, diam di tengah sungai meskipun pendayung sudah mengayuh sekuat tenaga. Katanya ada pantangan yang dilanggar, mungkin lupa adat, mungkin sombong sebelum tanding. Dan tidak sedikit warga yang mengaku melihat bayangan hitam berjalan di atas air ketika malam sebelum pertandingan, atau suara tawa anak kecil di dalam jalur. Padahal tidak ada siapa-siapa. Tapi apapun itu, semua kisah mengingatkan kita bahwa Pacu Jalur bukan sekedar lomba. Ia adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang dijaga oleh alam dan dihormati oleh langit. Dulu, Pacu Jalur hanya dikenal di Hulu Kuantan, ditonton oleh mereka yang lahir dan besar di tanah ini. Tapi zaman telah berubah. Teknologi datang, dunia semakin sempit karena layar-layar kecil di tangan. Kini Pacu Jalur tak hanya lagi milik orang Riau. Video-video perlombaan tersebar di TikTok, direkam dari berbagai sudut, diberi backsound yang melanggar, dan tiba-tiba viral. Orang-orang di Jakarta mulai berdatangan, YouTuber, konten kreator, hingga turis mancanegara. Mereka takjub karena baru kali ini melihat balapan perahu, yang bukan sekedar olahraga, tapi pesta adat yang penuh warna dan air mata. Namun, viral juga datang dengan dilema antara menjaga adat dan membuka pintu pada dunia. Lalu muncullah sosok muda yang merebut perhatian jutaan mata, namanya Rian Arkadika. Anak kampung biasa saja, tapi saat dia berdiri di atas jalur, matanya menyala seperti obor. Teriakannya menggema, membangkitkan semangat satu kampung dan akhirnya satu negeri. Video pendeknya menjadi ikon. Ia viral bukan karena drama, tapi karena keberaniannya, semangat dan cinta yang tulus pada budaya leluhurnya. Generasi muda pun ikut tergerak. Mereka mulai belajar sejarah, mulai berlatih mendayung, mulai merindukan tanah yang dulu ingin mereka tinggalkan. Rian bukan hanya sosok, dia adalah simbol bahwa budaya tak akan mati selama ada anak muda yang berani merangkulnya. Tapi setiap kemajuan selalu membawa dua sisi. Ketika dunia datang, apakah kita siap menjaga jati diri? Kini Pacu Jalur mulai dipengaruhi oleh sponsor, warna-warni yang terlalu ramai, musik yang tak lagi tradisional, bahkan beberapa mulai meninggalkan doa adat. Ada kekhawatiran bahwa budaya ini perlahan jadi tontonan, bukan penghormatan. Bahwa yang dikejar adalah trending, bukan lagi nilai luhur. Dan itulah tugas kita semua, untuk memastikan bahwa dalam sorak-sorai, suara arwah nenek moyang tidak tenggelam. Masa depan Pacu Jalur tak bergantung pada pemerintah, tetapi pada hati kita. Apakah kita mau menyimpan sejarah ini dalam kenangan, atau menghidupkannya setiap tahun, setiap generasi? Sekolah-sekolah mulai memasukkan Pacu Jalur dalam pelajaran. Komunitas anak muda mulai mendokumentasikan sejarah, dan jalur-jalur tua kini diletakkan di tempat terhormat sebagai pusaka. Selama masih ada satu orang yang percaya, maka budaya ini tak akan mati. Selama masih ada air dan tangan yang mendayung, Pacu Jalur akan tetap hidup. Pacu Jalur bukan hanya balapan. Ia adalah cara orang tua mencintai tanahnya, cara anak-anak mencintai leluhurnya, dan cara air mengajarkan kita tentang kekompakan. Selama langit masih biru di atas Kuantan, dan sungai masih mengalir ke hati-hati kami, maka Pacu Jalur akan terus berpacu, bukan hanya di sungai, tapi di dada setiap orang Riau, di dada setiap anak Indonesia.